Abdurrahman juga adalah penaung ummahatil mu'minin. Jadi ummahatil mu'minin ini, istri-istri Nabi SAW ini memang punya kedudukan sendiri seperti ibu kita. Jadi tidak boleh dinikahi, yang itu. Pernah ada sahabat yang mengatakan, nanti kalau Nabi SAW meninggal, niatnya baik awalnya. Kalau Nabi SAW meninggal, saya akan menikahi salah satu istri Nabi. Niatnya maksudnya supaya mungkin dia pikir seperti umumnya sahabat, karena sahabat biasa ada yang mati syahid dinikahi oleh sahabat yang lain istrinya, karena ini istri Nabi mungkin punya berkah plus gitu ya. Maka yang terjadi turun ayat Al-Quran yang menegur bahwasanya tidak boleh, karena ummahatil mu'minin itu istri Nabi adalah ummahatil mu'minin, itu adalah ibu kita, hukumnya seperti ibu. Jadi Aisyah pun waktu Nabi SAW meninggal itu masih banyak sahabat ya, Aisyah masih muda ya, masih di bawah 30 tahun, dan masih banyak sahabat yang berminat untuk menikahi, sedangkan yang sudah tua saja nikah, apalagi ini. Lalu turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu, tidak boleh menikah dengan ummahatil mu'minin. Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus untuk orang yang memang mengurus istri-istri Nabi ini. Beliau mengatakan khairukum li ahli min ba'di. Dan ini hadis disebutkan ya oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh beliau, yang berarti sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku meninggal ya, dan ini hadis sahih. Dan dia artinya siapa yang mengurus mereka, menaungi mereka. Lalu pada saat itu waktu Abdurrahman mendengar pernyataan Nabi SAW tadi, Abdurrahman lalu menjual kebunnya waktu Nabi masih hidup nih. Kalau nanti sudah meninggal, maka kalau saya sudah meninggal, yang mengurus kalian orang yang paling baik. Sebelum Nabi SAW meninggal, Abdurrahman langsung pada saat mendengar hadis ini menjual sebuah kebun yang sangat luas, dan hasil kebun itu adalah 400.000 ya, dinar. Ya, ini 400.000 dinar ini besar sekali. Saya lihat dulu di sini, kalau kurang lebih hitungannya itu yang saya tulis 400.000 dinar itu sekitar 640 miliar rupiah. Kebun itu dijual harganya karena luasnya gitu kan. Lalu dia bagi semuanya ke ummahatil mu'minin, khusus buat istri-istri Nabi saja gitu kan. Ini yang dilakukan. Dan Abdurrahman bin Auf setelah meninggalnya Nabi SAW terus menaungi ummahatil mu'minin ya. Dan selain ini istri-istri Nabi juga ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang mengurus janda-janda gitu kan, dan anak-anak yatim, maka mereka sama dengan mujahid di jalan Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menemani ummahatil mu'minin pada saat haji, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah mereka. Pokoknya semua yang membutuhkan ummahatil mu'minin ini semua dipenuhi oleh Abdurrahman radhiyallahu anhum. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang mengasihi kalian pada saat mengumpulkan istri-istrinya, orang yang sangat jujur dan dermawan, lasadiqul bar. Ini pujian dari Nabi SAW waktu Nabi masih hidup. Lalu Nabi bilang, menyebutkan setelah itu, ya Allah berikanlah Abdurrahman bin Auf minuman dari mata air salsabil di surga. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini ternyata Nabi SAW sudah tahu yang akan menaungi istri-istri nanti yang lebih banyak adalah, yang paling banyak adalah Abdurrahman. Pada saat beliau meninggal dunia, beliau sempat meninggalkan 4 orang istri, dan masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar. Harta warisan ya, 80.000 dinar atau sama dengan 12,8 M. Ini yang harta ditinggalkan untuk masing-masing istri. Perlu teman-teman tahu, istri itu kalau punya anak, seseorang muslim meninggal, punya istri dan punya anak. Kalau punya anak, maka si istri mendapatkan 1/8 dari harta, gitu kan? Maka di sini 1/8 berarti 12,8 M setiap istri dapatkan. Dia punya 4 orang istri. Itu kalau dikali 4, karena 4 masing-masing dapat 12,8 M. Itu berarti jumlahnya sekitar 51,2 M. Ini 1/8 hartanya. Karena memang istri dapat 1/8. 1/8 itu 51,2 M itu dibagi 4. Jam berapa ini? 11/4. Ya, nanti ingatin kalau sudah mau duhur ya. Kalau saya ngomong ini memang akhirnya berhenti-berhenti. Ya. Insyaallah. 5,2 M. 51,2 M. Ini uang yang diberikan kepada istri-istri warisan saja, gitu kan. Berarti Abdurrahman bin Auf memiliki 8 kali lipat dari ini harta yang dia miliki, gitu kan.
Jadi kalau kita hitung total hartanya itu bisa mencapai 40 sekian ya, pokoknya di atas triliunan uangnya dia. Dan ini subhanallah sebagian ahli ulama mempertemukan ini dengan orang-orang terkaya di zaman sekarang gitu. Orang terkaya di zaman sekarang itu kalau mau dipertemukan dengan harta Uthman bin Affan, dengan Abdurrahman bin Auf, ini cuma sepersatu dari sepersepuluh lah ya dari uang yang dimiliki oleh mereka. Abdurrahman bin Auf, kata penulis buku yang sedang kita bedah tentunya ini, sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu saya sebutkan karena memang ini dalil yang menguatkan apa yang sedang kita bahas. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan balasan kebajikan, pahalanya maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, tentu hal itu sungguh Allah mengetahuinya. Al-Imran 92. Maka Abdurrahman pada saat turun ayat ini sangat memahami dan akhirnya dia mengamalkan. Semua yang terbaik menurut dia dikeluarkan di jalan Allah terlebih dahulu. Sampai-sampai kalau ada makanan yang dimiliki dan dia sangat gemar, maka dia akan mengeluarkan dari makanan itu terlebih dahulu kepada orang lain sebelum dia memakannya. Sampai pada tingkat itu. Jadi kalau kita tarik ke dalam semua kehidupan, mungkin kalau dia beli baju, dia suka dia keluarkan baju yang sama dulu, itu kan baru dipakai sama dia. Terus begitu dalam segala hal. Pokoknya hidupnya sedekah. Intinya itu. Juga Abdurrahman memahami sekali kata penulis buku At-Taubah 111 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Allah membeli dari kita diri dan juga harta mereka dengan balasan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita sedang sedekah, makna ayat ini adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah. Maka Allah mengatakan bergembiralah ya bagi orang yang sedang melakukan transaksi itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih gambaran tentang sedekah beliau. Tentu masih banyak yang lainnya, tapi mungkin ini keterbatasan saya dalam menangkap informasi. Yang jelas kita ambil pelajaran, sedekah sama dengan kaya gitu kan? Jadi ini bahasan yang sangat luar biasa yang harus dipraktikkan. Selanjutnya kelebihan yang keenam, manaqib yang keenam, itu manaqib yang kelima tentang masalah sedekah. Manaqib yang keenam, beliau sempat menjadi kandidat khalifah 2 kali ya. Ini bukan cuma sekedar, ini bukan cuma kandidat lah sebenarnya, memang dia sudah ditunjuk, jadi udah jadi khalifah sebenarnya gitu kan, tetapi dianya yang menolak, subhanallah, menolak menjadi khalifah. Dan itu disebutkan, yang pertama adalah riwayat pada saat Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat, dan ini sudah kita jelaskan di kisah Umar bin Khattab, menunjuk 6 orang sahabat yang masih hidup pada saat itu untuk ya membentuk tim memilih khalifah pada saat Umar bin Khattab meninggal. Ada Uthman, Ali, Talha, Zubair ya, kemudian Sa'id bin Zaid, dan juga masuk situ Abdurrahman bin Auf. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abdurrahman, kau pemimpinnya. Artinya kau pemimpin dari 6 orang. Ini ruangan, masuk. Ada ruangan di rumahnya Umar bin Khattab. Jangan keluar kecuali sudah ada 1 orang jadi khalifah pengganti saya. Kalau kalian keluar tidak tunjuk, semua saya penggal lehernya. Di Umar itu luar biasa, sangat tegas. Gak mau, karena dia sudah tahu dia akan meninggal. Waktu itu Umar bin Khattab memang memiliki lubang di perut beliau. Waktu beliau minum susu itu sempat keluar karena dalamnya lubang itu kan.
Maka beliau menunjuk seperti itu. Dan kata para ahli sejarah, sebenarnya waktu Umar mengatakan dan kau wahai Abdurrahman pemimpinnya, itu isyarat dari Umar pilih dia sebagai khalifah. Tapi ternyata di dalam begitu masuk, apa kata Abdurrahman? Duduk, buka majelis, saya telah ditunjuk oleh Amirul Mukminin sebagai pemimpin kalian dalam majelis ini, dan saya sudah mengundurkan diri, saya nggak mau ikut. Jangan tunjuk saya pokoknya, kalian berlima saja. Langsung nolak duluan. Padahal kalau dia mau, maaf tadi bukan Sa'id bin Zaid, tapi yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sepupunya Abdurrahman. Sepupunya Abdurrahman. Kata para ahli sejarah, kalau seandainya Abdurrahman pada saat itu punya ambisi jadi khalifah, itu sudah selesai. Dia kalau dia mengatakan saya memilih diri saya, yang 5 orang pasti milih dia udah. Karena orang semua tahu siapa dia gitu. Atau kalau dia ambisi, dia nolak, dia akan tunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas, juga sahabat Nabi yang mulia. Nanti setelah Abdurrahman ini insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang Sa'ad bin Waqqas. Sahabat juga yang luar biasa. Tapi dia ada ciri khas yang menonjol yang lain ya. Dia menonjol dengan keberaniannya. Dialah nanti yang memimpin pasukan 12.000 pasukan menembus merutuhkan semua Persia dengan 250.000 pasukannya. Itu kita bicara masalah semangat jihadnya. Itu luar biasa memang. Dia bisa tunjuk sepupunya. Tapi ternyata subhanallah tidak, dibiarkan. Maka Abdurrahman memberikan instruksi, cobalah saling mengingat kelebihan kalian dari Nabi SAW. Maka 5 orang sahabat saling nunjuk. Saya dengar pernah Uthman begini, Nabi SAW bersabda. Uthman mengatakan saya pernah dengar Ali begini. Ali mengatakan saya pernah Talha begini. Siapa si Zubair begini. Sa'ad begini. Saling nunjuk satu sama lain nih, supaya temannya jadi khalifah. Itu luar biasa. Kalau kita sekarang sikut-sikutan, gitu kan. Siapa yang mau jadi pemimpin? Pokoknya semuanya halal, yang penting jadi raja. Lupa kalau hari kiamat tanggung jawabnya luar biasa. Satu orang masyarakatnya tidak lapar, maka sudah cukup menghabisin semua tuh timbangan amal solehnya hari kiamat. Itu nggak gampang. Bodoh sekali orang kalau mau buru-buru berebut. Bagaimana kalau 10 orang yang lapar, 100 orang yang lapar, nyiapin musuh hari kiamat? Abdurrahman sangat faham masalah itu. Dia tidak mau. Ya, dia mengangkat tangan. Bukan di sini berarti orang kalau jadi khalifah semuanya buruk, enggak. Tentu kalau dia bisa jalankan positif saja. Ya, kalau dia bisa maksimalkan dia dapat pahala. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi bumerang buat dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Abdurrahman menolak pada saat di zaman Utsman bin Affan. Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya di halaman 451 sampai 452. Di situ ada riwayat disebutkan Abdurrahman bin Azhar rahimahullah, ini seorang tabi'in tentunya. Ini sekretarisnya Utsman bin Affan, atau Utsman bin Affan jadi khalifah. Bahwa Utsman mengeluhkan mimisan di akhir hidupnya, sempat keluar darah dari hidungnya dan beliau khawatir meninggal. Maka dia pun memanggil Humran. Utsman berkata kepadanya, tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerusku sesudahku. Langsung ditunjuk. Dan pada saat itu kalau khalifah nunjuk nggak ada yang bisa nolak. Udah. Abu Bakar tunjuk Umar, langsung dipilih oleh kaum muslimin. Karena khalifah ini dianggap orang-orang yang baik semuanya. Maka dia bilang, tulis surat, Abdurrahman jadi pengganti saya. Maka Humran menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman. Humran berkata kepada Abdurrahman, bergembiralah. Abdurrahman bertanya, apa itu? Humran bilang, sesungguhnya Utsman bin Affan telah menetapkanmu sebagai penggantinya setelah dia. Kamu pasti jadi khalifah udah ditulis suratnya. Lalu Abdurrahman berdiri menghadap kiblat di masjid Nabi, di antara rumah dengan kiblat dengan mimbar Nabi. Jadi masjid Nabi SAW yang sekarang orang bilang dengan Raudhah. Lalu dia berkata, ya Allah, jika karena penunjukan Utsman kepadaku untuk memegang perkara ini, kalau memang betul aku akan jadi khalifah, maka matikanlah aku sebelum waktunya. Gak mau jadi khalifah. Setelah itu bertahan 6 bulan saja, Utsman masih hidup, Utsman belum meninggal, maka Abdurrahman pun meninggal dunia. Nggak jadi. Jadi beliau meninggal tahun 32 Hijriah, gitu kan? Utsman bin Affan meninggal tahun 37 Hijriah. Jadi pada saat ini sudah masih jauh ini, masih 4-5 tahun sebelum Utsman meninggal sudah mau ditunjuk dia. Dia sudah minta agar Allah matikan. Subhanallah, dia menolak. Kata Imam Az-Zahabi, termasuk perbuatan terbaik Abdurrahman ialah ia menarik diri dari perkara khilafah pada saat musyawarah di zaman Umar bin Khattab. Abdurrahman memilih untuk umat siapa yang disepakati oleh ahlul halli wal aqd. Ini maksudnya kelompok ya, yang tadi untuk tim untuk bermusyawarah itu dikenal dengan ahlul halli wal aqd. Di sini Abdurrahman berupaya dengan sangat baik guna menyatukan umat kepada Utsman.
Seandainya Abdurrahman berambisi dalam hal ini, niscaya dia memilih untuk dirinya sendiri atau dia akan memberikan kepada sepupunya dan orang yang paling dekat dengannya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini sebuah kelebihan yang luar biasa. Baik. Yang ketujuh, beliau sangat tawadhu. Tawadhu berarti merendah, ya. Jadi di sini kita perlu ketahui juga ya, dalam Islam beda sekali dengan konsep ya orang-orang non-muslim. Bukan orang jalan mengangkat, membusungkan dadanya, membunyikan suara sepatunya, gitu kan, menunjukkan kehebatan jam tangannya, merek celananya, itu dianggap hebat dalam Islam. Itu terhina. Karena kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak akan cium bau surga. Bukan masuk, cium aja enggak. Sebaliknya, siapa yang bertawadhu justru merendah karena Allah, jalan biasa sajalah. Bukan juga terlalu bungkukkan badan, tidak. Jalan biasa saja. Tidak ada kesombongan di situ. Kecuali Allah akan tinggikan kedudukannya. Jelas. Dalam hadis ini dikatakan siapa yang tawadhu sekali untuk Allah, Allah tinggikan derajatnya di surga. Terus sampai dia akan dicatat sebagai orang yang menghuni surga yang tertinggi Firdaus. Abdurrahman bin Auf ini memiliki sifat tawadhu yang sudah masyhur. Beliau memiliki ribuan budak, ribuan pegawai, dan ada ribuan pegawai, ada ribuan budak. Budak ini selalu dibeli sama Abdurrahman, beli 1000 budak, 2000 budak, kemudian tiap hari dibebasin, tiap hari dibebasin. Jadi amal soleh buat dia, dibebasin terus gitu. Dia kalau lagi jalan sama budak-budaknya, lagi jalan di Madinah, kata para sahabat, kami tidak bisa bedakan Abdurrahman dengan budak-budaknya. Bajunya sama, jalan sama-sama dengan mereka, gitu kan. Subhanallah, kadang-kadang orang baru jadi direktur perusahaan, itu pun bukan perusahaannya dia, sudah luar biasa. Nggak boleh jalan dia, kalau belum nggak boleh pegawainya jalan di situ, gitu kan. Parkir mobilnya harus khusus. Mohon maaf, saya sekalian ingatkan, ini subhanallah banyak sekali pemimpin kita sekarang, semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak singgung siapapun ya, lagi macet dia boleh jalan duluan. Bagaimana ini? Dari mana hukumnya gitu? Subhanallah, gitu kan? Bukankah sebenarnya pemimpin itu dalam agama dikatakan khadimul ummah? Mereka itu sebenarnya pembantu-pembantu umat, pembantu masyarakat. Mestinya mereka justru membuat itu hilang macetnya, gitu kan? Baru kemudian mereka jalan. Harusnya begitu. Ini enggak, malah dimarahin, malah ditegur, malah di ini. Ya, kadang-kadang ada mobil orang yang dipukul karena nggak mau pindah agar dia lewat. Subhanallah. Ini bagaimana ini gitu? Ini hilang tawadhu'nya, bahkan bisa terbawa dalam unsur kesombongan, gitu kan? Berbahaya sekali. Abdurrahman terkenal dengan ciri ini juga. Kemudian kelebihan yang ke-8, Nabi SAW pernah sholat di belakang beliau. Dan ini terjadi pada saat perang Tabuk. Tentu Nabi SAW ya, sebagai Nabi itu selalu jadi imam. Selalu jadi imam, gitu kan? Dan tradisi di dalam kehidupan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin ini, itu pemimpin pasti jadi imam 5 waktu sholat dan juga menjadi khatib Jumat. Selalu, gitu kan? Mestinya idealnya presiden kita ini itu menjadi imam di Istiqlal setiap 5 waktu sholat. Mestinya dalam Islam begitu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nggak bisa ngaji ya, jangan dipilih mestinya. Harus bisa ngaji, karena harus jadi imam. Contoh dari Nabi SAW itu selama hidup beliau jadi imam. Kemudian juga Abu Bakar begitu, Umar begitu, Uthman begitu, Ali begitu, Khulafaur Rasyidin. Dan Nabi mengatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin. Ada ceramah saya di YouTube itu, 2 jam saya bicara masalah itu dan bagaimana ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Tapi yang jelas, ya, pernah Nabi SAW di perang Tabuk di sholat subuh, ternyata beliau memperbaharui uduk beliau. Maka beliau pun keluar dari kemah cukup jauh, dan zaman dulu tuh orang tidak ada kamar mandi, WC di dalam rumah, apalagi dalam perjalanan di kemah ya. Jadi orang keluar ke padang pasir. Nabi SAW punya hajat. Kemudian beliau perbaharui uduknya. Waktu beliau kembali, karena mungkin lama dan ini di dalam peperangan, ya, dalam peperangan Tabuk, maka orang-orang menunggu, khawatir subuh lewat, menyuruh Abdurrahman maju jadi imam. Maka Abdurrahman pun akhirnya maju jadi imam. Dan pada saat itu ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdurrahman yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat umumnya. Abdurrahman jadi imam. Ternyata Nabi SAW datang, itu sudah masbuk 1 rakaat. Nabi ikut di saf belakang. Begitu selesai salam, sahabat-sahabat salam, mereka melihat Nabi SAW berdiri, mereka semua bertasbih. Subhanallah, ini takut salah nih. Gimana caranya Nabi yang tidak jadi imam, gitu kan?
Begitu Nabi SAW salam, Nabi berdiri lalu Nabi mengatakan ahsantum, benar yang kalian lakukan, udah benar. Tapi ini ulama memberikan sebuah kelebihan sendiri buat Abdurrahman karena dia jadi imam. Jadi tidak ada orang yang sembarangan bisa jadi imam ya, di belakang itu Nabi yang sholat, karena pasti Nabi yang jadi imam.